Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita hingga saat ini. Dan mudah-mudahan segala karunia, segala nikmat yang Allah curahkan menjadikan nikmat yang kita jalani, yang kita rasakan semakin hari semakin bertambah. Dan Allah memberikan kepada kita sebuah cara agar nikmat kita dari hari ke hari itu semakin bertambah dengan kita terus mensyukuri dari segala apa yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur hatinya menjadi damai. Orang yang bersyukur nikmatnya Allah tambahkan. Orang yang bersyukur pikiran dan hatinya menjadi tenang. Maka kebahagiaan itu kemudian meliputi dirinya. Yang kalau kita kaitkan dalam dunia kerja, semakin dia produktif dengan pekerjaan yang dia jalani. Siapa yang ingkar terhadap syukur, maka hatinya akan diliputi dengan kesempitan. Hidupnya penuh dengan nestapa, penuh dengan kegelisahan. Dan akhirnya yang ada kalau dikaitkan dalam dunia kerja, hidupnya penuh dengan keluhan. Yang ada lebih banyak menyalahkan daripada dia memberikan yang namanya hasil yang baik. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun sebagai wujud rasa syukur jangan pula lupa kita berterima kasih kepada orang-orang yang paling baik di atas kehidupan kita dan orang yang paling baik di atas muka bumi ini, yang harus kita tanamkan di dalam mindset dan dalam hati kita. Dialah manusia yang telah mengantarkan umat manusia minad dzulumati ilan nur. Dialah Nabi besar Muhammad SAW, kekasih Allah, pilihan Allah, dan juga menjadi uswahnya seluruh umat manusia. Dan orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswahnya adalah orang yang selamat. Kenapa? Karena tidak semuanya Rasulullah dijadikan sebagai contoh bagi kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kaji kali ini melanjutkan tentang pembahasan minggu yang lalu, bahwa yang namanya akhlak itu terbagi dua, ada akhlak yang sayyi'ah, ada akhlak yang hasanah. Akhlak yang sayyi'ah itu menghasilkan yang namanya perilaku yang buruk, namanya isya'ah. Dan akhlak yang baik, akhlak hasanah menghasilkan perilaku yang baik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh Allah, kita ini lahir di dunia, kenapa kita diperintahkan ibadah? Karena ibadah tujuannya adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah tujuannya agar kita menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena jumhur ulama menyebutkan bahwa yang namanya takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Menjalankan apa yang diperintahkan secara maksimal, menjauhi larangan-larangan Allah yang sejauh-jauhnya. Apa yang dilarang oleh Allah itu buruk. Apa yang diperintahkan rata-rata baik walaupun kita tidak suka. Tapi kebanyakan manusia justru malah melanggar dan menjalankan yang dilarang, justru malah meninggalkan yang diperintah. Padahal Allah ini maha baik. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus berakhlak, karena Allah ini maha baik. Seluruh yang ada di langit, semua yang ada di bumi ditundukkan oleh Allah. Bayangkan kalau nggak ditundukkan udara, angin, wah taupan badai yang sekarang katanya ini ada 10 hari akan ada badai. Tapi itu oleh Allah sudah dijaga. Jangan khawatir. Ya, orang yang berserah diri kepada Allah, datang hujan bagi orang yang jauh dengan Allah itu jadi petaka.
Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dengan takwanya, dia berdoa, Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikan bahwa hujan ini menjadi manfaat. Ya kan? Sakit saja bagi orang yang bertakwa ini justru menjadi rahmat. Tapi bagi orang-orang yang jauh dengan Allah, jangankan sakit, dikasih uang saja jadi petaka. Makanya tidak heran banyak orang yang kaya akhirnya tergelincir. Kenapa? Ya tergelincirnya bukan saja di akhirat, di dunia pun sudah tergelincir. Apa tergelincirnya? Penyakit kolesterol, yang apa aja dimakan. Orang duitnya banyak dia kan. Ya, tergelincir itu, bukan saja di akhirat, di dunia pun tergelincir. Makan duren orang yang murah dia yang mahal, duitnya banyak. Maka karena tiap hari makan duren ya udah diabetes, jantung, ya kan, asam urat, nah udah segala macam. Orang kaya itu kan ada bosan makan yang enak, makan yang macam-macam, kalajengking dimakan, kelabang dimakan, nah, itu kan pergi ke Korea kan jalan-jalan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi ihsan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu ada orang yang berpendapat bukan untuk Islam tapi untuk akhlak. Sesuai dengan statementnya Rasulullah, dengan kaulnya, sunnah kauliyahnya atau hadis lisannya Rasulullah, apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus bukan untuk Islam tapi untuk akhlak. Itu ada orang yang berstatement begitu. Makanya Nabi Muhammad itu bukan beragama Islam, tapi membawa akhlak. Cuman pemahamannya separoh. Makanya kita pemahamannya harus holistik. Holistik itu menyeluruh, mendalam. Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang ngerti, ada orang yang paham. Kita harus tatanannya pada sampai paham. Ya kan? Makanya Allah menyampaikan yang membuat kita paham itu bukan guru, bukan orang. Tapi yang membuat kita paham siapa? Allah. Cuman Allah kasih cara. Dengan cara kita terus belajar. Belajar itu makanya nggak boleh sekali. Harus terus menerus. Sesuai dengan kaulnya Rasulullah. Minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi nggak ada istilah terlambat itu belajar. Apalagi sekarang eranya era kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sekarang nggak ada batasan untuk belajar. Di mana saja bisa belajar. Kapanpun kita bisa belajar. Dengan cara apa? Dengan menggunakan teknologi. Jadi kita ini punya handphone bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Kita ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Enggak hadir di sini sekarang ada online. Ya kan? Yang penting jangan tidur. Kalau tidur, walaupun kita merhatikan, ya nggak akan masuk karena itu harus dalam kondisi sadar. Ya kan? Hadir di sini tapi tidur, nggak dapat apa-apa, cuma hanya dapat motivasi doang. Apa motivasinya? Siapa yang duduk di majelis taklim, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang duduk di majelis taklim, maka dia disamakan seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Itu motivasi, Pak. Tapi ilmunya nggak dapat, dong tidur. Ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya walaupun nggak hadir di sini, insya Allah dia sambil jalan liatin handphone online, ya kan? Jadi sekarang ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi yang namanya perubahan, ya kan? Saya nggak ngomongin tentang paslon ya, tentang perubahan. Perubahan itu kan yang namanya dulu gitu, yang namanya handphone tuh hanya untuk komunikasi biasa. Sekarang itu menjadi medsos, media sosial. Sarana informasi, sarana belajar, ya kan? Apalagi kemarin dengan adanya pandemi, anak-anak PJJ, ya kan? Apa namanya? Pembelajaran jarak jauh, kerja online, ya kan? WFH. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa Islam memang itu tidak lepas dari namanya perilaku. Kenapa? Karena ayat Al-Quran surat Al-Asr itu Allah menyampaikan demi waktu sesungguhnya manusia semuanya rugi, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam kondisi yang merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Dia
Enggak rugi tuh. Siapa? Orang yang beriman. Apakah sampai hanya di iman? Enggak, ternyata. Dia ada lanjutannya. Wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh. Amal soleh itu adalah perilaku. Kinerja Anda dinilai KPI-nya itu bagus atau tidak, itu berdasarkan kinerjanya bagus atau tidak. Itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan sholat hanya tepat waktu. Sholat tepat waktu, giliran bekerja, produktivitasnya jeblok. Itu nol di hadapan Allah. Wallah. Rasulullah itu menjadi uswah ketika jadi karyawan, nggak pernah banyak nuntut. Ini bagi yang rajin ngaji nih. Jangan kebanyakan protes. Ini ada Kadip SDM nih. Ya, kan? Jangan kebanyakan protes. Ketika kebanyakan protes, biasanya itu kinerjanya jeblok. Orang yang kinerjanya bagus, biasanya nggak banyak protes. Dan biarkan saja nanti Allah yang akan menilai melalui perantaraan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega-kolega kita yang akan mempromosikan kita. Nanti dengan sendirinya Allah akan balikan tuh hati atasan. Nanti naik. Dan yakinlah bahwa yang namanya rizki itu bukan karena kerja. Ya kan? Kerja itu adalah bagian ikhtiar. Dan ikhtiar itu wajib hukumnya. Bisa buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Itu perintah bahwa yang namanya bekerja itu. Ikhtiar. Bukan karena lantaran kita kerja jadi kaya. Ada orang duduk ongkang-ongkang kaki aja ada orang kaya. Tahu nggak siapa? Tukang jahit. Ya kan? Tukang jahit itu duduk ongkang-ongkang kaki kan. Betul nggak? Kalau dia terkenal dia didatangin ya. Nggak cari pelanggan, dia pelanggan datang sendiri. Kalau sudah terkenal. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih rajinnya kita salat tepat waktu harusnya berbanding lurus dengan produktivitas. Jadi kalau kita rajin ngaji tapi ternyata produktivitas nggak sebanding dengan berbanding lurus dengan KPI-nya yang bagus, nah itu nol, Pak. Mohon maaf. Sholat itu bukan personal, Pak. Harusnya sholat itu melahirkan kesolehan sosial. Nanti apalagi itu puasa. Ya, ya. Nanti akan saya bahas tentang bagaimana akhlak sholat. Nah, sebab itulah secara garis besar kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berakhlak yang baik. Maka diutusnya Rasulullah. Dikasihnya contoh oleh Rasulullah. Supaya kita tinggal ngikutin aja udah. Enaknya kita ini sudah ada contoh. Kalau belum ada contoh kan kita bingung meraba-raba. Ya kan? Makanya jangan contoh yang lain. Udah contoh Rasulullah. Kalau kita ngefansnya sama Rasulullah. Kalau kita punya suri teladannya Rasulullah. Dari sisi berpakaian, dari sisi cara makan, cara minum, cara duduk, cara tidur, cara melek, cara ngelirik, cara melihat, cara mendengar. Cara apa saja. Itu diajarkan Rasulullah SAW. Itulah pentingnya akhlak. Dan akhlak kita harus ngikutin akhlaknya Nabi. Akhlaknya Rasulullah SAW. Nah sekarang pertanyaannya ihsan itu apa sih? Itu hanya ulangan saja. Ya, itu ulang saja. Ihsan itu asal kata dari hasuna. Ya, hasuna yahsanu ihsanan. Itu masdar, kata benda. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya adalah kebaikan. Yang secara istilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dituntun secara syar'i di atas segala segi yang baik yang bersumber dari Allah, itu namanya ihsan. Sama hanya dengan akhlak. Akhlak itu asal kata dari khulq, khalaqo, makhluk, kholik, akhlak, itu satu akar kata. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk namanya manusia yang sesuai dengan maunya kholik itu namanya akhlak. Akhlak yang diinginkan oleh Allah adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu namanya ihsan dalam bahasa Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Kalimat akhlaknya nggak ada dalam Al-Quran, adanya ihsan. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya ihsan tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu membagi menjadi dua kaitan dengan ihsan itu, ya. Ada ihsan yang bersifat informasi, ya, ada ihsan yang bersifat perintah.
khusus secara perintah. Ya. Jadi ihsan secara informasi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menginformasikan di dalam Al-Qur'an. Apa informasinya? Kata Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Ini biasanya khatib suka baca tuh. Kalau di Jumatan, ya. Itu biasanya di khutbah kedua. Untuk apa? Mengingatkan kaitan dengan yang namanya adil dan ihsan itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya orang kalau berbuat ihsan biasanya adil. Lawan adil apa? Ada yang tahu nggak? Lawan adil apa? Zolim. Yang disebut dengan adil itu apa? Yang disebut dengan adil itu menempatkan posisi pada tempatnya. Sendal walaupun harganya jutaan itu tetap di kaki. Peci walaupun harganya cuman hanya gocap. Gocap itu berapa? 50 ya. 50 itu tetap tempatnya di kepala. Jangan dipindahin ke kaki. Itu namanya zolim. Orang yang baik menempati tempat yang baik. Itu namanya adil. Dan adilnya Allah nggak akan pernah bisa disogok oleh siapapun. Tapi kalau manusia bisa, Pak. Orang yang baik tersingkirkan, orang yang pintar menjilat naik. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Yang sementara di dunia dia belum tentu tenang hidupnya. Ya kan? Nanti kalau ada pertanyaan, oh lihat tuh, sholat kagak, puasa kagak, hidupnya, hartanya banyak, belum tentu bahagia dia. Apalagi kalau hasil maling, Pak. Itu nggak akan tenang hidupnya. Setiap saat ketar-ketir, ada yang ketok pintu, takutnya polisi. Ada yang ketok pintu, takutnya BPK. Ada yang ketok pintu, takutnya KPK. Maka hidupnya ketar-ketir. Padahal yang ketok pintu kucing. Coba. Hidupnya kan serba takut, Pak. Tapi kalau kerja baik di PP itu kan memberikan hasil kerja yang baik di PP dengan bangunan yang baik, tidak ada yang dikurangin. Masya Allah, orang tinggal dari bangunan yang kita bangun itu nilainya ibadah, apalagi dipakai ibadah. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan berbuat baik. Ini informasi. Yang kedua, yang bersifat perintah. Ya, bersifat perintah. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa ahsin kama ahsanallah ilaih. Berbuat baiklah kalian kepada yang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita semua. Allah ini maha baik, Pak. Yang mana enggak maha baik, Pak. Supaya kita menjadi teratur, dikasih aturan main. Namanya kitab suci. Ada juknis, juklak. Makanya nih kalau mau bekerja dengan baik itu baca Quran. Bagi yang beragama Islam baca Quran. Petunjuk teknisnya seperti apa sih kerja yang baik itu? Petunjuk pelaksananya seperti apa? Kalau nggak ketemu di Al-Quran, buka hadis. Ya, buka hadis. Hadis itu banyak, beberapa kitab, ada Bukhari, Muslim, ya. Banyak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini kalau kita nih mengacu kepada Al-Quran, mengacu kepada sunnah Rasulullah, kita ini akan selamat sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, taraktu fikum amroini, ya, wa in tamasaktum bihima lan tadillu bihima. Kata baginda Nabi, aku wariskan dua warisan untuk kalian. Yang apabila engkau berpegang teguh kepada dua warisan itu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis. Makanya Al-Qur'an jangan dibaca hari Jumat doang. Malam Jumat. Bukan nggak boleh. Jangan hanya dibaca malam Jumat doang. Itu pun hanya mengejar fadilah. Kan? Harusnya dibaca artinya juga. Sekarang itu Pak sudah canggih Al-Quran, ada yang ditunjuk langsung bunyi Pak.
Keluar panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya, artinya, tafsirnya. Ada yang kata per kata, bahkan bukan saja itu Pak. Sebab-sebab diturunkannya oleh Allah namanya asbabun nuzulnya pun, sejarahnya pun ada. Ada lagi tafsirnya Pak. Tinggal kita rajinnya aja sekarang. Oh saya nggak sanggup bayar, nggak sanggup bisa beli. Itu tafsirnya kan mahal, jilidnya juga tebel. Pegang handphone kan rata-rata. Buka saja Pak, searching di Google. Tafsir Al-Maudu'i, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Bidhilalil Quran, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir banyak Pak tafsir. Gitu. Tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nih harus berbuat ihsan. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan ini bentuk perintah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah ini lebih suka, Allah ini senang, Allah ini mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika maling nih, ketika kerja di PP, Pak, dimanapun, Pak, Allah nggak akan suka. Mungkin Anda bisa mengelabui manusia, Pak. Jangankan Allah, malaikatnya nggak bisa dikelabui karena malaikat nggak tidur, Pak. Setiap saat nih mencatat baik dan buruk. Kita ngaji tidur aja kalau saya nggak ketahuan, Pak, yang di belakang. Tapi kalau malaikat mencatat itu jam sekian ngaji tidur gitu kan ketahuan. Ada catatannya. Ya kan? Nanti terekam begitu kita meninggal. Ya kan, di alam hisab itu kan diperlihatkan tuh tayangannya. Ya kan? Kita mungkin udah lupa, Pak. Gerutu sama atasan, gerutu sama perusahaan, kerjaannya protes mulu. Tapi kinerjanya nggak pernah diperhatikan. Ya kan? Kita bukan nggak boleh protes, Pak. Protes itu ada prosedurnya. Ya kan? Kita mau demo terus, ya kan? Solusi nggak ada, yang ada nyalahin terus. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berbuat ihsan? Ini suatu ketika Rasulullah pernah kumpul dengan para sahabat. Ya kan? Kaitan dengan ihsan ini, Pak, itu kita menjalankan karena perintah. Tapi kata Allah, kata baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad, sebenarnya banyak hadisnya nih. Ya, ini versinya Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke surga oleh amalnya. Lalu ada yang sahabat yang bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula termasuk saya kecuali Tuhanku melimpahkan rahmatnya kepadaku. Tuh. Kenapa Rasulullah dijamin? Sebenarnya kan hadis ini sempat disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang kemudian dianggap Profesor Dr. Quraisy Shihab itu dianggap lancang. Masa Nabi kok nggak dijamin masuk surga? Ini hadisnya memang seperti itu, tapi ini ada pembahasan berikutnya. Kenapa Rasulullah dijamin? Karena Rasulullah itu paling ihsan dalam perilakunya. Sementara ada ayat Al-Quran yang menyebutkan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Rasulullah tuh nggak pernah nolak kalau dimintai tolong. Rasulullah tuh memang sangat responsif ketika ada orang yang perlu ditolong. Tanpa diminta pun Rasulullah menolong. Penuh dengan kasih sayang kepada siapapun. Jangankan kepada yang namanya manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan pun Rasulullah begitu sangat sayang. Makanya Rasulullah itu visioner Pak terhadap alam pun. Wudhu saya coba perhatiin tadi itu sampai gelontor gede gitu. Padahal kalau saya wudhu kecil aja. Tadi kalau ada yang wudhu di samping saya, ngeliatin tuh wudhu saya. Saya kecil aja Pak. Kenapa? Rasulullah nyontoin begitu. Ya kan? Itu akhlak namanya. Jangan mentang-mentang ini di sini banyak pohon, kemudian airnya banyak. Itu harus visioner, Pak. Jangan egois, jangan berpikir saat ini, tapi berpikir 10 tahun yang akan datang. Berpikir 20 tahun yang akan datang. Kalau terus-terusan kita egois, Pak, serakah, Pak. Dalam ibadah aja serakah, Pak. Bagaimana cucu kita? Bagaimana keturunan kita, Pak? Nah, sebab itulah, Pak. Makanya saya kalau bimbing jamaah haji umroh, tuh kalau lagi tawaf, Pak, suruh bawa air. Pak. Ini kalau batal, keluarnya jauh.
Wudu cuma dikucurin dikit aja. Itu pelajaran ilmu fikih. Ya, gosok. Kan wudu surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bir usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Cuma itu doang wudu. Nah, itu pentingnya ilmu. Hanya kata jamaah, Pak enak ya. Ya iya saya bilang, makanya saya bilang dengan ilmu itu jadi mudah. Gara-gara nggak tahu Pak jadi susah. Makanya orang yang sering ngaji Pak harusnya hidupnya lebih mudah. Orang yang punya ilmu itu hidupnya lebih mudah. Bukan saja di akhirat, di dunia pun dimudahkan Pak orang yang punya ilmu itu. Ya kan nggak mungkin jadi kepala divisi Pak kalau nggak punya ilmu. Ya kan kecuali dekat dengan direksi Pak. Ah itu namanya ngejilat. Ya kan. Tapi nggak akan lama itu kalau yang ngejilat itu. Karena yang lain pun pengen juga jadi kepala divisi. Udah saling sikut, saling injek, saling jilat, udah hancur-hancuran Pak. Tapi kalau yang berilmu nggak akan bisa dikalahkan Pak. Ya kan? Makanya sudah kita berprestasi dengan kualitas, dengan ilmu. Bukan berprestasi karena dengan hoax Pak. Dengan kebohongan. Nggak akan bisa bertahan lama Pak. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya Rasulullah dijamin masuk surga itu karena memang ihsan. Maka amal itu tetap akan berlaku Pak. Dengan apa? Dengan amal yang baik. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran ini sebagai sebuah penguat bahwa amal itu penting Pak. Lihat. Kata Allah jangan sia-siakan amalmu tanpa akhlak Pak. Kenapa? Kata Allah, "Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi makanya Pak, amal kita ini harus berakhlak. Maka kemudian itulah yang disebut dengan amal soleh. Amal yang berakhlak itu seperti apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ini terbagi dua, Pak. Ada amal soleh, ada amal salah atau amal toleh. Ya. Amal soleh sumbernya dari Allah melalui Rasulullah. Ya, sementara amal salah bersumber pada hawa nafsu. Ya, bersumber dari setan. Itu amal salah. Tapi kita nih kebanyakan ngikutin amal salah, Pak. Dikasih aturan main di perusahaan, ada undang-undang ketenaga kerjaan, ada undang-undang prosedural, bagaimana segala macam, nggak dijalanin. Maunya semau kita. Suruh datang kerja jam berapa? Kalau masuk kerja di sini jam berapa? Jam 8, datang jam 9. Ya kan? Supaya nggak ditegur, Pak macet. Udah tahu macet tiap hari. Kenapa nggak datangnya lebih pagi? Ya Pak, saya kesiangan. Ya kenapa kesiangan? Tidurnya lebih sore dong. Ya kan? Diakalin lagi. Ya Pak, saya kemarin supaya masuk akal ngebantuin tetangga. Nah itu kalau beneran nggak ada masalah. Tapi kalau ngebohong, Pak, masalah itu. Ya. Jadi nggak ada itu alasan. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita nih orang yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu rumusnya itu ada mabda'nya jelas, manhajnya jelas, goyahnya jelas. Apa itu yang disebut dengan mabda'? Mabda' itu bersumber. Sumbernya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Kalau di Al-Quran dan Sunnah nggak jelas juga karena masih bersifat umum, ulama mencoba merembukkan namanya konsensus. Itu yang namanya ijtima ulama. Atau yang namanya ijtihad. Ya, ijma namanya. Ada lagi di zaman Nabi kan nggak ada. Itu namanya qiyas. Ya. Tapi ada orang yang anti ijma, anti qiyas. Dia hanya Al-Quran dan Sunnah. Ya nggak apa-apa. Itu namanya mazhab namanya. Ya. Terus ada yang namanya manhaj. Manhaj itu apa? Manhaj itu cara.
Cara yang paling baik dalam beribadah caranya siapa? Rasul. Nah pertanyaannya kita kan gak hidup pada zaman Nabi. Bagaimana kita supaya tahu cara ibadahnya Nabi? Gimana? Belajar Pak. Dari siapa? Ulama. Ulama itu sudah mendapatkan garansi dari siapa? Rasulullah. Ya, al ulama warasatul anbiya. Bahkan digaransi oleh Allah. Inna ibadallah inna yahsya min ibadihil ulama. Inna ma yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut dengan Allah adalah orang yang berilmu, Pak. Ulama namanya. Itu garansinya bukan saja dari Rasulullah, dari Allah. Ulama ini. Maka kalau nggak ngikutin ulama, mau ngikutin siapa? Mau ngikutin penjahat? Ya sama tambah sesat, Pak. Kemudian apalagi ibadah? Ibadah itu rumusnya harus jelas goyahnya. Apa itu goyah? Tujuan, Pak. Masing-masing ibadah punya tujuan, Pak. Nah sementara kalau yang namanya amal toleh tidak ada aturan baku, Pak. Semuanya sesuai dengan tradisinya. Sesuai dengan kesenangannya masing-masing, Pak. Ya sudah, makanya agama pun dibagi dua. Secara keilmuan ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu kenapa disebut agama samawi? Agama langit, bukan agamanya jatuh ya, dalam bentuk bundelan jatuh gitu enggak. Tapi disebut hanya istilah saja. Maksudnya agama langit itu agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ardin itu bukan agama muncul dari tanah, ya, tapi agama hasil buatan manusia. Nah, kita beruntunglah kita nih beragama dengan agama samawi yang datang dari Allah. Sebab itulah kalau agama samawi jangan dicampur-campur, Pak. Jangan yang batil dengan yang hak dicampur, nggak bisa, Pak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan amal soleh ini dianggap menjadi amal soleh. Ada seorang ulama, Pak, yang kemudian dia menafsirkan salah satu ayat Al-Quran yang tertuang di dalam surat 18. Surat apa itu? Surat 18, ada yang tahu? Oh iya, Al-Kahfi. Ayat ke 110. 110 itu ayat yang apa namanya? Surat Al-Kahfi itu berapa ayat sih? 110 berarti ayat terakhir ya. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Itu adalah kebahagiaan tingkat tinggi, Pak. Kenapa? Karena nanti kita bisa menatap wajah Rasulullah, wajah Allah tanpa penghalang. Kita kalau lihat cewek cakep, Pak, kita pandangin, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Kalau saya sih, Pak, lihat cewek cakep, Pak, ada di hadapan kita, kita pandangin. Itu yang namanya lalat aja pleset, Pak. Seneng banget kita kan. Itu kita udah seneng, Pak. Ini lihat wajah Allah, Pak, langsung, Pak. Jangan dibayangin zatnya. Dan gimana kata Allah supaya Anda bisa bertemu dengan Allah tanpa hijab? Surat Al-Kahfi ngasih bocoran. Apa caranya? Ya, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Maka berbuat baiklah kalian dengan amal yang soleh. Nah, supaya amal soleh ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama ya, dia menafsirkan tentang ayat itu. Yang disebut dengan amal soleh itu maka kholian aniria muqayyad bisunnati. Ya, ini seorang ahli tafsir, Pak. Dalam tafsirnya Al-Tustari namanya. Di halaman 98. Ya. Syekh Abu Muhammad Sahal bin Abdillah Al-Tustari dalam tafsirnya Al-Tustari. Dia bilang amal soleh itu makana kholian anir riya muqayyad bisunnati. Kholian anir riya itu apa? Terbebasnya dari riya yang kemudian terikatnya dengan sunnah. Terbebas dari riya dan terikatnya dengan sunnah seperti apa kita bahas minggu depan. Ya, karena kepala divisi SDM sudah pegang jam, Pak. Itu kode. Udah jam 1 rupanya ya kan. Saya ini pengennya ngasih kesempatan bertanya, tapi rupanya pembahasannya selalu lewat ya. Ya kan?
Tapi kalau diizinkan oleh Kadip sih boleh juga kalau ada yang nanya. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Wah, pinter-pinter emang kalau di... Ada yang mau nanya? Kenapa tuh? Yang mana? Oh, berarti bukan bukan nanya, itu permintaan ya. Yang amal itu ya. Oh, ya udah tuh saya keluarin, ya kan? Nah, ya. Udah keluar? Oh, isinya belum ada ya. Memang belum diklik soalnya. Udah, udah ada ya. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga kita, dan mudah-mudahan kinerjanya PT PP semakin baik. Dan dengan niatan kita ibadah, dan insya Allah Pak, setiap tetes keringat yang kita teteskan karena niat ibadah, supaya anak istri kita ini bisa makan, wasilah dengan kerja di sini Allah turunkan rezeki, maka itu rezeki yang terbaik. Yang insya Allah itu menjadi sarana untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.